Assalamualaikum. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi manusia serta pengaruhnya terhadap lingkungan budaya dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Nah, anak-anakku, coba kita lihat bersama-sama gambar yang sudah ditanyakan ini. Ini merupakan salah satu perwujudan dari interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Misal kalau kita tahu apa namanya, ada pertunjukan, terus kemudian ada kesenian-kesenian. Nah, disitulah bentuk interaksi kita. Kita antusias untuk menonton lah. Kenapa kok kita harus tahu dan harus memahami bahwasanya itu merupakan salah satu perwujudan dari bentuk interaksi sosial agar supaya apa? Yang pertama, melalui interaksi sosial dengan lingkungan budaya kita, kita bisa mempelajari adat istiadat dan norma yang ada di lingkungan serta kita juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya yang ada di masyarakat. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar? Kita tahu normanya agar supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat luas. Nah, di sini ada pengaruh atau dampaknya bila mana kita berinteraksi dengan lingkungan budaya sekitar kita. Yang pertama, kita bisa menemukan rasa toleransi ya antar satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua, juga dapat meningkatkan kerukunan. Dan tak kalah penting kerukunan ini untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita kan tahu ya bahwasanya negara Indonesia itu kaya akan budaya. Oleh karenanya, pentingnya interaksi sosial ini adalah guna mewujudkan sebuah kerukunan antar individu maupun golongan agar tidak terjadi perpecahan ataupun pertengkaran. Ya, kita kan satu Indonesia itu semua saudara. Jadi alangkah baiknya kita sebagai makhluk sosial, hendaknya kita juga perlu berinteraksi dengan lingkungan budaya kita. Nah, selanjutnya bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, ada kaitan antara interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan ekonominya. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya salah satu tujuan interaksi manusia pada lingkungan alam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, apa hubungannya dengan lingkungan ekonomi? Nah, bahwasanya manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi. Tahu ya di kelas sebelumnya, kalau nggak salah di kelas 4 kita juga pernah membahas tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa seperti itu. Jadi, di sini berarti intinya interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi itu merupakan sebuah perwujudan dari interaksi manusia dengan alam yang nantinya juga diwujudkan di interaksi manusia di lingkungan ekonominya. Oke, ternyata ada pengaruh atau dampaknya ya antara interaksi manusia dengan lingkungan alam dan ekonomi. Nah, salah satu perwujudannya yakni menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam. Loh, maksudnya bagaimana? Contoh kegiatan ekonomi penduduk yang ada di pantai, dataran rendah, dataran tinggi itu kan berbeda-beda dan sumber daya alamnya juga berbeda-beda ya. Jadi kayak gini, langsung contoh nyata, semisal kita butuh ikan laut. Masa kita langsung ke laut? Ya tidak, kita kan biasanya kalau pingin ikan belinya ke pasar. Lah pasar itu dari mana sumbernya? Lah sumbernya dari pasar itu ya dari para nelayan yang ada di pantai. Hasil tangkapannya itu nanti dijual ke pasar sehingga kita bisa memperolehnya dengan cara yang mudah, yakni cukup membeli saja ke pasar tanpa harus. Nah, contoh tersebut tadi merupakan salah satu contoh dari kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai makhluk sosial maka hendaknya melakukan kegiatan interaksi. Tanpa adanya kegiatan interaksi, kita tidak bisa hidup dan memenuhi kebutuhan kita. Salah satu contohnya semisal kita membutuhkan pangan. Ya, memang di alam sudah sediakan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Namun, bila mana tidak terjadi kegiatan ekonomi atau tidak diolah menjadi barang yang kita butuhkan, maka kita tidak dapat memanfaatkannya. Dan apa yang akan terjadi bila mana tidak ada interaksi? Maka kita akan
seolah-olah kita akan sebatang kara. Padahal kita sebagai masyarakat luas hendaknya kita saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sekian untuk pembelajaran mengenai bab interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.